Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi yang indah ini kasih setia Tuhan memberkati hidup kita, sehingga kita dapat bersama-sama datang beribadah untuk memuji memuliakan Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan, kita merendahkan hati kita. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat terus sejenak. Mari kita merendahkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang memberkati hidup kita, kuasa Tuhan yang memberkati jalannya ibadah ini. Firman Tuhan dalam Mazmur yang ke-34 mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama mazmurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kekenaranku. Mari kita naikkan syukur pada Tuhan. Tuhan kita yang begitu baik, yang mengasihi hidup kita. Pemeliharaannya telah dinyatakan kepada setiap kita, sehingga kita dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Ku naikkan syukur padamu Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari kita sama-sama berdiri. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji,
syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur hanya kepadamu Tuhan, Allah Bapa kami yang Allah Bapa kami yang setia, Allah Bapa kami yang mulia, yang layak diagungkan, disembah, dipuji di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Pagi yang indah ini kasih setia Tuhan memberkati hidup kami. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas setiap kehidupan kami, Tuhan telah nyatakan. Di pagi yang indah ini kami dapat datang beribadah kepada Tuhan. Kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kuasa-Mu ya Tuhan, yang berotoritas sepenuhnya, memimpin dalam setiap ibadah pagi hari ini. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah setiap puji-pujian kami naikkan, itu menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah kuasa firman-Mu yang akan memberkati hidup mereka, yang akan memberikan kekuatan kepada hidup mereka di dalam menghadapi setiap kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya doa kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus Rahayu Putra. Salam, Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu semuanya, kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan melimpahi kita dengan segala kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh bersama-sama berada di tempat ini untuk kita beribadah, memuji, menyembah, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bawa hati kita untuk fokus kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, pengagungan, hormat kita bagi Tuhan Yesus, dan biarlah nanti kebenaran firman Tuhan yang akan terus membangun, mengajar, mendidik kita, juga memberkati setiap kita, sehingga kehidupan kita boleh terus dibentuk, diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah buat Bapak Ibu seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-33 berkatakan, bersorak-soraklah hai orang benar dalam Tuhan,
Sebab memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Mari kita bersukacita, kita bersorak-sorai, kasih Tuhan yang memberkati hidup kita. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranya. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita sama-sama berdiri, kita bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Kita masih tetap berdiri. Meskipun musuh di depan kita, rintangan menghadang kita, kita percaya bersama Tuhan kita mampu melaluinya. Meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di pipiku, belasan di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Ku
kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya, hanya Engkau Allah sumber kemenangan kami. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Terima kasih Tuhan. Beribu rebah di kiriku, belasa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah keyakinanku, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dipersilahkan untuk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua untuk membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada ibadah yang pertama ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-42, ayat yang pertama sampai yang ke-12, dengan judul Tetap Fokus kepada Allah di Tengah Ketekanan Hidup. Singer akan membantu membacakannya bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu boleh menyimaknya. Firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 12. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajar Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwa gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Miser. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapakah engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharap kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang nanti dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang 9 mengatakan,
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemeliharanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita mengimani firman Tuhan ini. Kita mau belajar mengasihi Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nanti petugas dari PBI bisa mempersiapkan diri untuk mengedarkan kantong persembahan. Kantong berwarna merah untuk persembahan pembangunan dan kantong berwarna hitam untuk persembahan persepuluhan. Ini persembahanku, ini segenap hidupku, ku berikan kepadamu yang terbaik bagimu. Terima persembahanku, hormat dan pujianku, tunduk kagum padamu, Yesus, penguasa hidupku. Persembahanku, ini segenap hidupku. Pengetar kata persembahan bisa mengetarkan kata persembahan. Yang terbaik bagimu, terima persembahanku, hormat dan pujianku, tunduk kagum padamu, Yesus, penguasa hidupku. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan kami yang baik, yang mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang sudah menyertai setiap kehidupan kami. Jemaat-Mu, GWI Tlogo Mulyo, pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami belajar untuk mengasihi Tuhan, memberikan persembahan kami, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan, ataupun persembahan khusus lainnya. Tuhan berkati dan urapi setiap
rupiah yang boleh kami kumpulkan, bila persembahan ini boleh dipakai oleh Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu khususnya di GBI Tlogomulyo ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang dengan tulus hati, dengan sukacita memberi, biarlah Tuhan berkati dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, setelah kita memuji, menyembah Tuhan, juga memberikan yang terbaik atas setiap harta kita, mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita sendingkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita sama-sama berdiri. Bagaikan tanah yang kering, yang selalu merindukan air, demikianlah hidup kita yang senantiasa merindukan perkataan Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku ya Tuhan, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan bagaikan tanah yang kering ya Tuhan, yang selalu merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku ya Tuhan, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah. Waktu selanjutnya kami silakan hamba-Nya.
katakan mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, katakan pulihkanku, pulihkanku di hidupku, di hidupku. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan melimpahi kami dengan segala kekuatan dan kesehatan, perlindungan, juga berkat-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Setelah kami memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan, tiba saatnya kami buka hati, pikiran, pendengaran kami, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap kami umat-Mu, juga hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menaburkan kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi hamba dengan kuat kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu, untuk menyampaikan kerinduan-Mu, isi hati-Mu, buat kami semuanya, sehingga apa yang kami terima sungguh-sungguh boleh membangun, mengajar, mendidik kami, juga memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala kuasa gelap, pengeluruh di udara yang mengganggu, kami ikat, kami patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang sungguh-sungguh berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Salam. Kita mengucap syukur kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Satu kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya memberikan tema dalam kebenaran firman Tuhan, tetap fokus kepada Allah di tengah tekanan hidup. Saudara, negara Jepang dan negara Korea merupakan negara di Asia yang cukup maju, baik dari sisi teknologi, kemudian juga pariwisata, infrastruktur, dan banyak hal yang kita melihat bersama-sama bahwa kedua negara ini merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang ada di Asia khususnya. Ya, memang Cina masih sekarang mendominasi sebagai kekuatan ekonomi dunia yang cukup dominan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, negara maju, kesejahteraan, kemudian kemapanan tidak berbanding lurus kepada kesejahteraan jiwa. Kalau kita memperhatikan dari beberapa penelitian, ternyata angka orang yang mengalami tekanan hidup, depresi, cukup tinggi, dan tidak sedikit di antara mereka yang kemudian mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas. Makanya angka bunuh diri di Jepang, juga di Korea itu cukup tinggi di kawasan Asia. Kenapa demikian? Karena mereka tidak bisa bertahan ketika menghadapi sebuah realitas hidup, tekanan hidup, tuntutan yang harus mereka hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga banyak di antara mereka yang mengalami depresi, mengalami stres, dan akhirnya tidak sedikit yang kemudian bunuh diri. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita akan melihat dari salah satu tokoh yang sangat terkenal di dalam Alkitab, seorang Daud, seorang yang begitu luar biasa bagaimana dia bertahan, bagaimana dia menghadapi tekanan hidup yang begitu kuat,
Dan bukan hanya itu, tetapi bagaimana seorang Daud kemudian keluar sebagai pemenang. Kita membuka di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-30, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Sebagai pendahuluan, kita akan melihat bersama-sama. Nanti kita akan melihat juga, saya ingin menguraikan dari Mazmur pasalnya yang ke-42, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, bagaimana ketika kita menghadapi tekanan hidup, supaya kita tetap fokus di dalam Kristus. Kita melihat bersama-sama di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-30, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan demikian, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat serta rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak lagi kuat menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara-saudara, betapa berat apa yang dialami dalam kehidupan Daud. Bukan hanya dia kehilangan harta benda, orang-orang yang ada di sekelilingnya yang dicintai, yang ditawan oleh orang-orang Amalek, tetapi juga penolakan, tekanan dari orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Dan ini bukan perkara yang gampang untuk dihadapi. Kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, Daud juga manusia biasa seperti kita. Memang dia memiliki jabatan seorang raja, tetapi dia juga orang biasa yang bisa juga mengalami duka cita, tekanan, himpitan di dalam hidup, realitas yang berat di dalam hidup. Tetapi mari kita lihat sikap keputusan yang diambil yang berbeda. Di dalam tekanan seperti itu, Alkitab mengatakan bahwa Daud tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Seringkali Bapak Ibu Saudara, tekanan hidup, masalah yang kita hadapi membuat kita mengalami duka cita yang mendalam, sehingga kita menutup mata bagi Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu ketika hidup kita sungguh-sungguh, kita taruh, kita serahkan, kita memiliki sebuah sandaran yang kuat di dalam Dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kesetiaannya, kasihnya, kuasanya sesungguhnya tidak pernah beranjak di dalam kehidupan kita ketika kita setia kepadanya. Kita akan kembali saudara-saudara di dalam Mazmur 42 yang tadi telah kita baca bersama-sama. Apa yang disampaikan oleh penulis Mazmur, ya, ada banyak tafsiran. Memang kalau kita lihat ini adalah disampaikan nyanyian ini oleh Bani Korah. Bani Korah adalah bagian daripada suku Lewi yang ketika seorang Musa memimpin pernah memberontak tetapi kemudian berbalik menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kalau kita melihat dari catatan firman Tuhan dalam Mazmur, bagaimana dia mengungkapkan sebuah
pengajaran yang begitu luar biasa yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika kita menghadapi tekanan hidup? Firman Tuhan mengatakan, menasihatkan kepada kita supaya kita fokus kepada Allah. Sebab apa? Ketika kita fokus kepada masalah seringkali membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya, membuat kita mengeluh, membuat kita kecewa, bahkan seringkali kita menyalahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi ketika kita beralih, memusatkan pandangan hati, iman kita, hidup kita kepada Allah, Bapak Ibu Saudara, kita percaya di sanalah ada kekuatan yang akan mengalir di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya, sehingga meskipun kita menghadapi tekanan hidup, kita tidak akan mengalami kekalahan, kita tidak akan mengalami tawar hati, tetapi kita beroleh kekuatan melalui pengharapan kita kepada Dia. Mari kita lihat bagaimana fokus kepada Allah ketika kita menghadapi tekanan hidup. Paling tidak ada 3 hal penting, 3 kebenaran yang perlu kita renungkan bersama-sama dari Mazmur pasalnya yang ke-42, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Ayat yang kedua dan ayatnya yang ketiga yang menjadi perenungan kita bersama-sama sebagai poin yang pertama. Di sana kita melihat bagaimana pemazmur merindukan akan Allah. Di tengah-tengah tekanan, jiwa yang gundah gulana, tetapi kita melihat ada satu gambaran yang sangat menarik yang perlu kita renungkan. Mari kita baca kembali ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga dari pasal 42. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dari 2 ayat ini Bapak Ibu Saudara, yang menjadi perenungan kita bersama-sama sebagai poin yang pertama, memiliki kerinduan kepada Allah. Bukan kemudian kita menjadi orang-orang yang tawar hati, yang kecewa, yang undur. Tetapi kalau kita melihat bagaimana pemazmur ketika menghadapi tekanan hidup, ada sebuah keputusan yang diambil, sikap yang dilakukan, rindu mencari Allah. Firman Tuhan menggambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saya membaca dari beberapa sumber, rusa itu binatang yang tidak memiliki pertahanan yang baik. Memang kalau rusa itu haus, itu biasanya bisa lari 120 km per jam. Ya, cukup cepat sekali. Ya. Biasanya dia akan mencari di mana sumber air. Walaupun ketika mencari sumber air harus berhadapan dengan banyak bahaya. Binatang-binatang predator yang lain. Kalau Bapak Ibu pernah melihat di tayangan TV, seringkali Bapak Ibu Saudara, rusa itu menjadi mangsa harimau, singa, buaya, dan beberapa binatang buas yang lain. Tetapi saudara-saudara, ketika seekor rusa mereka haus, mereka merasa kehausan, mereka dengan segala resiko akan keluar. Walaupun tempat mereka di pegunungan akan mencari di mana mata air berada. Walaupun melewati medan yang terjal, bahaya yang melintang di hadapan rusa ini, tetapi dia tidak akan pernah menyerah. Dia akan tetap bagaimana mendapatkan sumber air untuk dia bertahan bisa hidup. Ya, kalau memang berbicara air, tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Hidup kita membutuhkan air. Ya, secara anatomi manusia itu kan sebagian besar kandungan dalam tubuh kita juga adalah air. Nah, inilah gambaran yang disampaikan oleh pemazmur. Bagaimana sesungguhnya jiwa seorang pemazmur,
Jika kita aplikasikan dalam kehidupan kita, jiwa kita, hidup kita, ketika kita menghadapi tekanan, apakah kita memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, untuk berelasi dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, dengan firman, dengan penyembahan, dengan pujian, yang sungguh-sungguh kita boleh jalin secara rutin, secara konsisten di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita dihimpit oleh masalah yang berat, ada banyak orang yang kemudian justru dengan sekuat tenaga bagaimana mereka mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan begitu luar biasa, tetapi juga tidak sedikit. Bapak Ibu Saudara, ketika diproses, dibentuk, diizinkan, masalah terjadi dalam hidup kita, membuat tawar hati, membuat kendor, membuat mundur, membuat lemah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fokus kepada Allah diwujudkan dengan apa? Selalu rindu, selalu mencari Tuhan. Kata rindu kalau berbicara dalam bahasa cinta tentunya diwujudkan dengan ingin bertemu, ya. Remaja-remaja, pemuda yang sekarang sedang jatuh cinta tentunya pengen bagaimana bertemu, bagaimana dekat, bisa berbincang, bisa mengungkapkan isi hati dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang berumah tangga kalau berpisah sementara waktu pasti ada kerinduan dengan pasangan. Itulah Bapak Ibu Saudara. Nah, menghadapi tekanan hidup kita tidak boleh kemudian menyerah, kita tidak boleh kecewa. Firman Tuhan mengatakan bahwa jiwa kita yang haus kepada Allah yang hidup. Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kita tahu, kita sebagai orang-orang percaya, kita punya Yesus yang hidup, yang telah mengasihi kita, yang telah memberikan hidupnya bagi kita supaya kita diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau yang terbaik dari kehidupan Yesus sudah diberikan bagi kita, pengorbanannya diberikan bagi kita, darahnya dicurahkan bagi kita di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Apalagi ketika kita menghadapi situasi kondisi yang sulit. Bapak Ibu Saudara mengarahkan, memfokuskan hidup kita dengan mencari Tuhan, dengan haus, rindu akan Dia. Itulah yang akan membuat kita kemudian menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Bukan pribadi yang lemah, tetapi pribadi yang kokoh di dalam Kristus. Itu bagian yang pertama yang perlu kita renungkan bersama-sama. Rindu, cari Tuhan. Itulah yang akan membuat kita tetap fokus kepada Allah di tengah-tengah tekanan hidup. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-12 nanti disambung di dalam pasal 43 atau nomor 43, pasal 43 ayatnya yang kelima. Alkitab menulis berulang-ulang kata berharap. Mari kita akan melihat bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Di dalam ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Pemazmur mengingatkan dirinya sendiri. Mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Ingin menyadarkan dirinya sendiri, memotivasi dirinya sendiri. Dan di sana dikatakan, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 12, ayat yang sama sesungguhnya, tetapi diulang lagi. Berarti ada sesuatu yang penting, yang perlu kita perhatikan. Firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-12, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku.
Diulangi lagi pasal 43 ayatnya yang kelima, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Perhatikan kata berikutnya, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang kedua, fokus kepada Allah di tengah-tengah tekanan hidup berarti kita menaruh harap hanya kepada Allah. Apa artinya menaruh harap? Berharap kepada Allah berarti bersandar, percaya penuh, percaya dengan segenap hati, mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya sumber pertolongan yang sanggup untuk menolong, melepaskan kita dari segala tekanan dan tantangan hidup. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi yang kedua, mari kita mau belajar berharap kepada Tuhan, berharap hanya kepada Allah. Itu menjadi kunci yang kedua bagaimana kita bisa mengatasi tekanan hidup. Fokus kepada Allah, berbicara tentang harapan kita kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, berharap kepada manusia seringkali kita kecewa. Betul? Iya, seringkali kita kecewa. Ya. Kadang orang yang kita pandang sangat dekat dengan kita, bisa menolong kita, bisa menasehati kita. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, di saat-saat kita menghadapi tekanan, tidak bisa menolong. Ya, tahun 98 saya kenal dengan seorang anggota DPRD dari fraksi Golkar di Kota Boyolali. Ketika dia dalam situasi kondisi yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan, dan dia kenal bosnya Seritek, kenal sangat baik karena termasuk teman sekolah. Tetapi ketika dia dalam kondisi terdesak, terjepit, dan dia butuh pertolongan, yang dipandang dia orang yang begitu hebat, punya pabrik ya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Saudara? Ketika dia datang kepada bos itu, apa yang dilakukan? Dia minta pertolongan, tidak ditolong ya. Dia bilang, saya malah diunek-unek gitu. Ya. Enggak ditolong malah diunek-unek katanya. Kamu itu kesini hanya minta ini dan itu, sampai dibilang seperti itu. Bapak Saudara, itulah manusia. Manusia bisa berubah, manusia bisa mengecewakan, tetapi ketika pengharapan kita kepada Allah, Allah bisa menolong kita dengan berbagai macam cara, yang kadang seringkali kita tidak sadari. Allah bisa menolong kita dengan caranya yang ajaib, caranya yang tidak pernah kita bisa duga, kita tidak pernah kita sangka. Bagaimana Tuhan menolong kehidupan Bapak Ibu dan saya. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah pentingnya bagaimana kita ini menaruh harap hanya kepada Tuhan. Kita jangan bimbang, kita jangan mau diiming-imingi, ya. Ketika dalam kondisi terdesak, terjepit, seringkali orang kemudian membujuk kita supaya kita kemudian menyimpang dari iman, menyimpang dari firman Tuhan. Kita lari pada orang-orang pintar, kita lari kepada dukun, kita lari kepada paranormal. Allah tidak menghendaki demikian. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Ketika kita menduakan Allah, Bapak Ibu Saudara, konsekuensinya akan sangat luar biasa berat di dalam kehidupan kita. Kita tahu seorang Salomo, seorang yang pernah bertemu dengan Allah. Allah menampakkan diri kepadanya 2 kali di dalam hidupnya, tetapi ketika hidupnya menyimpang, ketika hidupnya condong kepada perempuan-perempuan yang membawa dia jauh dari hadapan Tuhan, hilang hidupnya Bapak Ibu Saudara, walaupun penuh dengan hikmat, menjadi seorang raja yang begitu luar biasa, pada akhirnya juga habis. Daud pernah jatuh dalam dosa, tetapi kita juga melihat bagaimana pribadi seorang Daud yang begitu luar biasa. Dia akui dosanya, dia mengejar bagaimana perkenanan Tuhan, dan dari situ Bapak Ibu Saudara,
Allah tetap memakai menjadi alatnya begitu luar biasa sampai pada akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali Allah memakai masalah tantangan hidup untuk menarik kita, untuk membawa diri kita dibawa kepada apa? Dibawa kepada hubungan yang justru semakin dekat. Dibawa supaya kita mengerti bahwa di dalam dirinya, di dalam diri Allah, kita mengenal lebih dalam lagi pribadi Allah. Kita berpengalaman dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya biasanya semakin besar, semakin berat tantangan hidup yang kita hadapi, semakin besar pula di mana Allah menyiapkan berkat-Nya. Pengalaman pribadi bersama Dia juga merupakan sebuah pengalaman hidup yang membuat kita kemudian semakin kuat, semakin teguh di dalam Kristus. Berharap kepada Allah di dalam kesulitan, tekanan hidup, ya. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami yang namanya semakin yakin, semakin percaya, semakin hidup mengandalkan Tuhan ketika Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Bagaimana kita percaya penuh dan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan akan membawa kehidupan kita justru kita semakin setia kepada Dia. Itu Bapak Ibu Saudara yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Yang menjadi bagian kedua, fokus kepada Allah berarti kita berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Bukan berarti kita tidak boleh kemudian datang kepada hamba Tuhan untuk kemudian minta nasihat, minta didoakan, minta pertolongan, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Itu satu hal yang bagus, satu hal yang baik. Tetapi jangan kemudian kita hanya bersandar kepada manusia semata-mata, tetapi pertolongan datang dari Tuhan. Ya, Allah bisa memakai hamba-hamba Tuhan, bisa memakai saudara seiman, bisa memakai anggota keluarga, bahkan bisa memakai orang yang tidak mengenal Tuhan untuk menolong kita. Itu Bapak Ibu Saudara ketika kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, mari kita perhatikan bersama-sama, masih di dalam ayatnya yang ke-6, ada hal yang sangat menarik yang perlu kita perhatikan. Di sana dikatakan setelah berharap kepada Allah, bagian berikutnya di situ dikatakan sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tekanan hidup seringkali membuat kita bukan bersyukur, tetapi bersungut. Ya, itu yang seringkali terjadi. Kita mau belajar dari apa yang dikatakan oleh pemazmur. Bukan bersungut tetapi bersyukur. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur. Saya mencatat bersyukur kepada Allah atau mengucap syukur merupakan bukti bahwa kita menerima dan kita memahami apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu seizin Tuhan yang membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Dengan catatan Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh setia kepadanya. Kalau kita keluar dari kebenaran firman Tuhan, ya kita harus bertobat, saudara-saudara. Tetapi ketika Allah mengizinkan ujian itu, tekanan hidup itu terjadi dalam hidup kita, mari kita tetap fokus. Kalau tadi yang pertama merindukan, mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, kita bersyukur. Bersyukur kepada Dia. 1 Tesalonika ya, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18. Ini satu ayat yang juga sangat luar biasa. Mari kita akan membacanya. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu bisa membuka bagaimana di dalam kehidupan kita harus dipenuhi dengan ucapan syukur.
1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di sini firman Tuhan mengatakan demikian, ayatnya yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Kalau tadi yang kedua, bagaimana kita berharap, wujud pengharapan kita adalah salah satunya bagaimana kita mengucap syukur. Meskipun Bapak Ibu Saudara, kita dalam kehidupan kita sehari-hari menghadapi banyak tantangan, tekanan hidup di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengucap syukur, kita melihat di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam dan ayatnya yang ketujuh, ada satu hal yang sangat luar biasa yang perlu kita perhatikan. Dari Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam dan ayatnya yang ketujuh, di sana dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya pernah kupas ayat ini. Ketika di dalam kehidupan kita dipenuhi dengan doa, dengan ucapan syukur, dalam kebenaran firman Tuhan di dalam ayatnya yang ketujuh, ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu akan memelihara, bukan hanya memeliharanya sangat luar biasa, memelihara hati kita, memelihara pikiran kita di dalam Kristus. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Kita kemudian tidak larut di dalam kekhawatiran, di dalam kecemasan, di dalam ketakutan. Tetapi ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Beberapa waktu yang lalu sudah saya jelaskan, kata memelihara, salah satu dalam terjemahan bahasa Inggris itu keep atau menjaga. Ya. Kalau orang-orang terkenal biasanya membawa bodyguard. Kemarin saya pernah lihat Mas Kaisang ya, anaknya Pak Jokowi itu, ketika diwawancari, apa yang membedakan antara anak presiden dengan orang biasa? Ya biasa saja, saya makan nasi, orang-orang biasa juga makan nasi. Dia bilang seperti itu, saudara. Sorry. Yang membedakan saya dikawal oleh pengawal ya, ada pas pampres, jadi kemana-mana ada yang mengawal. Tidak kemudian bisa berkeliaran dengan bebas, pasti dikawal Bapak Ibu Saudara. Itu yang membedakan. Di dalam kehidupan kita, ketika kita bersyukur, Allah mengawal kita dengan damai sejahtera. Hati kita dijagai. Ketika iblis mengintimidasi dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, disitulah Allah menjagai kita, memelihara kita. Hati kita dijagai dengan penuh luar biasa, dengan damainya Kristus. Pikiran kita juga dipelihara oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita kemudian, pikiran kita tidak kalut, tetapi kemudian kita bisa mengalami yang namanya ketenangan. Hal ini sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara, karena ketika pikiran kita kemudian kalut, cemas, khawatir, seringkali apa yang kita putuskan, seringkali apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika hidup kita
dipenuhi dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal, disitulah damainya Kristus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu dan kita semuanya dapat berpikir jernih, dapat melangkah dengan baik, meminta hikmat Tuhan, meminta tuntunan Tuhan, sehingga kita bisa melangkah sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita tidak lepas dari masalah, persoalan, tantangan hidup, tekanan yang silih berganti hadir di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita belajar dari apa yang ada di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-42 ayat yang pertama sampai yang ke-12 tadi, paling tidak Bapak Ibu saudara, firman Allah ini mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, menasihati kita supaya kita sungguh-sungguh memfokuskan hidup, hati kita, keberadaan kita hanya kepada Dia. Dengan kita terus rindu mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, berharap kepadanya. Dan jangan kecewa, jangan kemudian kita sakit hati, jangan kita menggerutu, tetapi mari kita mau belajar, bersyukur. Karena dengan bersyukur Tuhan memelihara, Tuhan menjaga hidup kita dengan damai sejahtera. Hati kita, pikiran kita dijagai oleh Tuhan, sehingga hidup kita tetap di dalam rancangan dan kehendak-Nya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima. Kami sadari hidup kami tidak lepas dari tantangan yang silih berganti datang dalam hidup kami. Tetapi kami juga percaya Engkau Allah yang setia. Ajar supaya kami tetap fokus kepadamu. Bukan melihat, bukan kami senantiasa menatap pada masalah persoalan yang kami hadapi dalam hidup kami. Tetapi kami mau fokuskan hidup kami kepadamu. Kami mengasihi Engkau, percaya kepadamu, berharap kepadamu, hidup dengan penuh ucapan syukur di mana Engkau melimpahkan segala damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti sampai di sini. Biarlah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan responi firman Tuhan dengan kita memujikan pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kekuatan dalam hidup kita hanya ada di dalam Dia. Karena Dia Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, setia menopangku. Berseru berharap, berseru berharap, berharap dalam Yesus. Mari katakan bersama-sama, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, terima kasih Tuhan, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, nanti tinggalkanku. Dia setia menopang kita, setia menopangku. Mari katakan bersama, berseru,
berseru berharap dalam Yesus. Bersama-sama ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan dalam tangan-Mu. Oh, seluruh hidup tak akan goyah selamanya. Katakan ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Dipersilahkan duduk kembali. Saya ingin menyampaikan warta gereja dan setelah itu nanti kita memberikan persembahan untuk Natal. Saya memohon nanti PPI bersiap. Setelah itu nanti Bapak Diakon Denny Krisna Pamungkas akan mempresentasikan berkaitan dengan Pangrukti Layon supaya kita memahaminya lebih gamblang, khususnya untuk jemaat-jemaat yang baru supaya bisa mengerti apa itu Pangrukti Layon. Bapak Ibu semuanya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mengundang pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI malam ini nanti jam 18.30 di gereja. Yang kedua, minggu ini adalah minggu KPW, mari bergabung di kelompok KPW masing-masing. Sekaligus mengingatkan supaya iuran Pangrukti Layon dikumpulkan ke ketua atau pembina KPW berkaitan dengan Pangrukti Layon. Setelah pengumuman ini nanti akan disampaikan presentasi singkat mengenai pelayanan Pangrukti Layon oleh pengurus gereja, nanti Bapak Diakon Denny. Yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, kebaktian Padang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Oktober 2022. Pada hari H, peserta diharapkan siap ya, jam 6 di gereja ya. Jangan sampai nanti saling menunggu, mohon Bapak Ibu bisa disiplin jam 6 ya di gereja. Untuk koordinasi acara akan disampaikan minggu depan melalui buletin dan secara detail melalui grup-grup WhatsApp organisasi. Adapun peserta yang mendaftar sejumlah 249 orang, tetapi yang telah melunasi kontribusi baru 178 peserta. Dimohon peserta segera menyelesaikan guna kelancaran pendanaan kegiatan ini. Hari ini panitia menerima pembayaran peserta setelah ibadah di meja penerima tamu ya, di depan nanti. Kemudian yang keempat, gereja membuka pendaftaran bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti penyerahan anak. Dipersilahkan menghubungi sekretaris gereja untuk mendapatkan formulir pendaftarannya. Yang kelima, diberitahukan kepada jemaat bahwa ada perubahan rekening gereja yang awalnya menggunakan Bank Danamon atas nama perorangan, ya, sekarang menggunakan Bank Mandiri atas nama Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo.
jemaat yang hendak memberikan persembahan baik persepuluhan, persembahan khusus, iuran Pangrukti Layon, mohon memperhatikan nomor rekening yang tercantum dalam buletin ini. Kalau Bapak Ibu mau transfer, ya silahkan diperhatikan karena kita ada 3 nomor rekening ya untuk persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya, kemudian untuk persembahan pembangunan juga untuk Pangrukti Layon ya. Kalau Bapak Ibu mau transfer silahkan bisa konfirmasi kepada keuangan kalau sudah mentransfer. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan gereja sudah tertera di sampingnya, silahkan kita bisa mengikuti dengan setia supaya kita boleh terus bertumbuh. Kemudian saya mengingatkan Rabu ya Bapak Ibu, datanglah ke gereja untuk kita mengadakan doa dan pujian jam 6 sore di gereja. Kemudian yang berikutnya, segenap jemaat Gereja Baptis Logomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, anak Yeskiel Satrio Putra, kemudian Ibu Rita Suhartini, Bapak Petrus Swaji, anak Mikaela Denayu Anin Diaswari, Ibu Rismawati Nugrahini, anak Hosea Krista Berlian Yokanan, dan yang terakhir anak Arya Adril Gunadi. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan melimpahkan segala berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Kita berikan yang terbaik untuk Natal. Silakan untuk Bapak-Bapak mengedarkan kantong persembahan, dan setelah itu nanti waktu saya serahkan Bapak Diakon Denny untuk presentasi berkaitan dengan Pangrukti Layon, dan Bapak Gembala nanti akan menutup di dalam doa. Waktu kami serahkan Pak Diakon Denny. Shalom Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan pemahaman kita mengenai Pangrukti Layon. Ini pernah saya sampaikan dan kita mengulang lagi khususnya untuk jemaat baru supaya dapat mengerti, memahami apa itu Pangrukti Layon. Next, Pangrukti Layon adalah sebuah pelayanan kasih sekaligus pelayanan finansial yang bertujuan menolong atau meringankan beban jemaat dalam menghadapi kehilangan anggota keluarga atau meninggal. Ya. Mengapa perlu kita mempunyai Pangrukti Layon di gereja ini? Yang pertama, karena tidak semua orang siap mental maupun finansial menghadapi kehilangan anggota keluarga. Yang kedua, sebagian besar pemakaman di Semarang sudah dikhususkan untuk kalangan tertentu. Ya, jadi banyak pemakaman yang menolak orang Kristen. Jadi faktanya memang semakin sulit dan mahalnya untuk biaya pemakaman.
Yang kedua, tidak semua gereja memiliki pelayanan pangurti layon. Ya. Jadi kita mengucap syukur bahwa gereja kita ada pelayanan pangurti layon dan itu nanti mengcover semuanya. Berikutnya, ini adalah kartunya, mungkin Bapak Ibu sudah yang mengikuti sudah tidak asing ya dengan kartu panitia sosial dari GBI Togomulyo. Jadi pangurti layon ini masuk dalam panitia sosial ya di bawah naungan Ibu Rusdi. Keanggotaan pangurti layon hanya dapat diikuti oleh jemaat atau anggota gereja yang aktif bergereja. Jadi satu iuran berlaku untuk satu keluarga dengan catatan khusus untuk anggota keluarga yang aktif bergereja saja. Jadi bukan per orang, ini satu iuran keluarga. Misalkan keluarganya bapak, ibu, seperti saya 4 orang anak, ya saya hanya bayar 1 aja. Bapak, ibu 2 orang anak hanya bayar 1. Bapak, ibu saja ya bayar 1. Jadi ini untuk satu keluarga, bukan per orang. Berikutnya, siapa saja termasuk adalah suami istri yang menjadi anggota, anak yang masih sekolah dengan orang tua yang masih dengan orang tua dan yang masih tanggungan orang tua, pemuda remaja sudah menjadi anggota. Ya. Yang dimaksud di atas adalah anggota keluarga yang aktif bergereja. Syaratnya adalah anggota GBI Togomulyo yang telah dibaptis, meliputi dewasa dan pemuda dan remaja, calon anggota yang masih mengikuti kelas persiapan baptisan atau keanggotaan. Yang ketiga, telah terdaftar dan memiliki kartu keanggotaan. Berikutnya, apa kewajiban dari anggota pangurti layon? Yang pertama adalah membayar iuran sebesar 15.000 per KK per bulan selama 2022 ini. Jadi satu keluarga hanya membayar 15.000. Ya. Teknisnya nanti bisa menulis di kartu jumlahnya berapa, iuran dibayarkan saat KPW bisa juga. Jadi nanti setelah minggu keempat KPW, iuran terkumpul diserahkan ke panitia sosial. Jadi KPW ini juga membantu mengcover seluruhnya. KPW kita seminggu 2 kali, sebulan 2 kali ya. Jadi bisa dipakai mungkin 1 minggu, minggu pertama KPW bisa iuran 7,5, minggu kedua KPW 7,5 lagi. Jadi sangat meringankan. Ya. Lalu haknya apa saja untuk peserta atau anggota dari pangurti layon? Anggota berhak untuk menerima pelayanan finansial pangurti layon termasuk prosesi pemakaman dan penghiburan sampai dengan selesai. Jadi setiap anggota pangurti layon ketika ada anggota keluarganya yang meninggal, gereja bertanggung jawab untuk menjalankan kesepakatan ini. Dari tanahnya, peti, ambulan, semuanya dipersiapkan oleh gereja. Jadi anggota tidak perlu bingung, biasanya kan ya tinggal fokus pada keluarga saja. Putusnya pelayanan, sesuai dengan ADART GBI Togomulyo bahwa yang tidak aktif dalam ibadah bergereja selama 1 tahun tanpa pemberitahuan, ya, atau dengan kemauan sendiri menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan GBI Togomulyo, maka tidak dapat menerimanya. Hak pelayanan sebagai anggota GBI Togomulyo termasuk pelayanan finansial pangurti layon, ya, yang 1 tahun tidak aktif dan sudah mengundurkan diri, dianggap sudah tidak bergereja di sini dan tidak mendapatkan haknya. Berikutnya, setiap anggota pangurti layon yang menunggak iuran selama 3 bulan berturut-turut, secara otomatis keanggotaannya berhenti apabila akan ikut kembali harus membayar tunggakan terlebih dahulu. Ya, jadi manfaatkan KPW itu sangat membantu kita karena setiap KPW kita akan mengingatkan mengenai iuran dan kegiatan pangurti layon.
Ini ada contoh kasus, misalkan si A sudah berhenti tidak membayar iuran pangurti layon mulai dari Januari 2020 sampai dengan September 2022, dan si A ingin kembali ikut dalam program pangurti layon, maka si A harus membayar iuran pangurti layon setahun sebelumnya ditambah iuran tahun berjalan. Jadi untuk Bapak Ibu yang anggota lama, misalkan lama tidak aktif, kalau ingin kembali aktif, di sini hanya membayarkan tahun 2021 plus tahun berjalan 2022. Jadi supaya kenapa ini kita putuskan supaya kita masing-masing mempunyai tanggung jawab dan kita peduli dengan hal ini. Ya. Jadi yang harus dibayarkan si A adalah iuran pangurti layon Januari sampai Desember 2021 dan iuran Januari sampai dengan September. Saya sampaikan bahwa iuran ini sebesar 15.000 per kakak per bulan, bisa 2 kali pembayaran lewat KPW ya. Ketika gereja membuat keputusan ini, kita juga beberapa kali bisa dibilang studi banding dengan pelayanan-pelayanan yang lainnya. Misalkan di Santa Maria itu pendaftarannya 50.000, angsurannya iurannya itu 15.000 per orang. Ya. Per orang. Itu saja yang diperoleh adalah hanya santunan 10 juta, uang duka 5 juta, itu untuk keanggotaan 3 tahun. Ya. Umur anggota maksimal 64 tahun, lebih dari itu harus membawa anggota baru. Ya, jadi karena memang dia bukan bergereja, ada mekanisme tersendiri ya. Yang kedua Tabita itu pendaftaran 5.000, iuran 5.000 per orang. Ya, jika anggota meninggal hanya mengeluarkan santunan 1,2 juta saja. Ya, jadi keduanya tidak mencarikan tanah makam, tetapi merujuk pada permintaan pihak keluarga. Artinya yayasan ini hanya memberikan santunan untuk tanah makam dan lain-lainnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga yang mengalami kedukaan. Ya, jadi kalau di gereja ini semuanya dihandle oleh gereja. Ya, berikutnya ini adalah salah satu pelayanan kita waktu pandemi. Ini Bapak Gembala Sidang dan Bapak Pendeta Muda Stefanus jam 9 malam melayani di krematorium kalau saya nggak salah sampai pagi. Ya, ini. Layanan pangurti layon bersifat paket dan tidak dapat diuangkan. Ya. Pemakaman saat ini kita ada di Karangroto atau Berkota 3. Nanti ada juga paket jenazah dan peti mati. Ya. Jadi apabila keluarga mengendaki pemakaman di tempat lain, gereja hanya menyediakan mobil jenazah dan peti komplit semuanya. Ya. Artinya kita saat ini sudah ada kerjasama dengan Berkota 3. Memang kita berpindah-pindah ya, karena ya tadi beberapa kali kita mendapatkan penolakan. Ya, ini makam khusus non Muslim tidak bisa masuk ke sini. Hal seperti itu menjadi kendala kita. Kita sudah beberapa pindah dan saat ini kita bekerjasama dengan Berkota 3. Artinya kalau misalkan hanya menginginkan pemakaman di tempat lain, ya itu menjadi tanggung jawab dari pihak keluarga, tetapi gereja tetap menyediakan ambulan dan peti mati dan komplit dengan bunganya ya. Pelayanan ibadah pemakaman penghiburan, ini adalah pelayanan yang diterima secara umum. Ya, kalau penghiburan, baik anggota pangurti layon mau tidak, gereja tetap memberikan pelayanan
sama. Ini contoh kemarin salah satu jemaat yang telah panggil Tuhan, gereja sudah menyiapkan semuanya. Ada tambahan informasi, pelayanan sosial gereja ini menyangkut pangurti layon dan sosial untuk yang sakit juga. Ya. Informasinya yang pertama adalah iuran sosial KPW dikeluarkan untuk jemaat yang aktif ber-KPW, artinya misalkan ada jemaat yang sakit, ada iuran untuk sosial ke keluarga atau jemaat yang sakit tersebut. Yang kedua, jemaat yang sakit dirawat di rumah sakit, setelah pulang setidaknya dalam jangka waktu 6 bulan. Kemudian sakit lagi, maka dia berhak menerima sosial atau iuran sosial KPW. Ya, jadi iuran ini dari KPW juga ada, kita mengeluarkan masing-masing KPW dan juga dari gereja. Artinya setelah 6 bulan, misalkan ada yang opnam lagi, dari panitia sosial dan KPW akan memberikan kasih lah, tanda kasih untuk jemaat yang bersangkutan. Yang ketiga, jemaat yang selama 1 tahun tidak bergereja tanpa pemberitahuan, maka secara otomatis keanggotaannya gugur, hak dan kewajibannya hilang. Jika hendak bergabung kembali, sepanjang tidak beralih iman kepercayaan, maka tidak harus mengikuti kelas keanggotaan. Jadi alangkah baiknya jika kita semuanya disiapkan dengan baik dari sekarang lewat pelayanan kasih pangurti layon, jemaat bisa saling topang, saling tolong-menolong, menanggung beban. Ini adalah bukti kita menjalankan firman Tuhan, kita mengasihi saudara kita seiman, artinya pelayanan ini adalah pelayanan kasih, ini bukan perbankan, ini bukan asuransi, ini bukan sejenisnya lah. Artinya misalkan sudah ikut, keluar ditarik uangnya, enggak bisa. Karena ini bukti kita mengasihi saudara seiman kita. Kalau kita diberi umur panjang oleh Tuhan, yang kita mengucap syukur, artinya apa yang kita berikan ini bermanfaat dan bisa membantu saudara seiman kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk ketua sosialnya nanti bisa langsung menghubungi dengan Ibu Rusdi Ismoyo. Ya. Itu terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bapak Kepala Sidang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Allah yang baik bagi kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau Tuhan berkenan untuk kami beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, mengagungkan namamu. Karena Engkaulah yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang terus mengajar kami, memberi kekuatan kepada kami. Sehingga kami boleh menjadi umat yang semakin tangguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Gerejamu Baptis Trogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus Gerejamu ini bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan Gerejamu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang bertobat kepada Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Taat setia akan firman-Mu, hidup berharap bersandar kepada Tuhan. Berkati saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha, jualan, semua dituntun, dibimbing oleh Tuhan. Sehingga mereka berhasil dengan baik dan syukur kepada Tuhan, nama-Mu dipermuliakan.
Kami berdoa juga untuk mereka yang kuliah, yang sekolah, juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, dengan kepandaian, dengan ketekunan, sehingga mereka dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, kami berdoa untuk anak Daniel, anak Otniel, Ibu Trimo, Bapak Yersiel Sunardi, Bapak Untung, Bapak Yunus Amin Priadi, anak Marcel, anak Keparel. Kami juga berdoa untuk Pendeta Bambang Mulyono, Pendeta Yohanes Herianto, Ibu Harsono. Engkau melawat mereka semuanya Tuhan satu persatu. Engkau menjamah mereka, mengangkat segala sakitnya, dan Tuhan sembuhkan mereka semuanya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala kegiatan gereja ini ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya Tuhan berkati, sehingga seluruh kegiatan gereja ini untuk dapat membangun iman dan kasih bersama, untuk semakin bersandar kepada Tuhan, untuk semakin fokus kepadamu Tuhan. Engkau memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, untuk membangun sukacita dan damai sejahtera di dalam Kristus. Khususnya kami berdoa untuk kaum muda, kaum yang rentan dengan dunia ini. Kiranya kami mohon kepada Tuhan, Engkau melindungi, Engkau menaungi, Engkau menuntun mereka ke jalan-Mu yang benar, sehingga mereka mempunyai masa depan yang indah di dalam Engkau Tuhan, menjadi sokok guru gereja ini untuk penerus kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berikan pasangan hidup yang seiman, yang sepadan, yang diberkati Tuhan, sehingga mereka boleh membangun setiap rumah tangga dengan baik di dalam kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk rencana retreat keluarga yang akan diadakan tanggal 8 Oktober nanti. Kiranya Tuhan memberkati. Engkau menyiapkan segala yang baik, acara yang baik, juga sarana dana yang kami perlukan. Tuhan cukupkan semuanya. Kami berdoa untuk Pendeta Dr. Robi Setiawan dan Ibu Diana Ci yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi dia Tuhan. Jadikan saluran berkat bagi jemaat-Mu, sehingga menjadi jemaat yang kuat di dalam keluarga yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anggaran gereja, juga Engkau membuka tingkap langit, mencurahkan segala berkat-Mu, sehingga berkelimpahan mencukupkan semua untuk operasional gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan penambahan jiwa-jiwa baru, penjangkauan yang dilakukan oleh jemaat-Mu semuanya diberkati oleh Tuhan, sehingga banyak orang yang datang kepadamu memenuhi ruangan ini, bangku-bangku yang kosong ini dipenuhi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa ini menjadi bangsa yang toleran, bangsa yang bersatu, bangsa yang menjunjung tinggi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih Tuhan, kami percayakan kepada Tuhan, jamah setiap orang di negeri ini supaya dia bertobat kepadamu di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya dalam kasih-Mu. Kota Semarang ini menjadi kota kesejahteraan kami juga. Diberkati kota ini menjadi kota yang adil, yang makmur, yang toleran.
Berkati wali kota dan segala jajarannya, sampai lurah, RT dan RW. Berkati Telogosari Wetan di mana gerejamu ini berdiri. Berkati Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, masyarakat sekitar ini, supaya kami dapat bersatu bersama-sama, bergandeng tangan untuk membangun wilayah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini. Engkau mengurapi, Engkau memberkati segala berkat surgawi yang berkelimpahan bagi mereka semuanya. Perjalanan kami pulang, Tuhan menuntun, menjauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama-sama dengan kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dan Roh Kudus yang terus akan menuntun, membimbing perjalanan hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang